Salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam renungan harian kita, Embun Sabda, Senin 4 Mei 2020, bersama saya, Pater Aditya SPD. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan Yesus Sang Gembala yang baik. Kemarin, saudara dan saudariku, kita merayakan hari Minggu Panggilan, di mana kita diajak untuk merenungkan Yesus sebagai pintu, tetapi juga dalam bacaan Injil kemarin juga sedikit menyentuh soal Yesus yang adalah gembala. Hari ini dalam bacaan Injil yang merupakan kelanjutan dari bacaan Injil yang kemarin, hari ini bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18 mengisahkan secara lebih detail tentang Yesus Gembala yang baik. Ada beberapa poin penting di mana Yesus menggarisbawahi dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Poin pertama, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Yesus perhatikan sungguh domba-dombanya. Dia bukan seperti orang upahan yang lari terbirit-birit ketika serigala-serigala datang mau menerkam domba-domba. Yesus sangat memperhatikan domba-dombanya sebagai seorang gembala. Yang kedua, Yesus sebagai gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya secara baik. Dan domba-dombanya juga mengenal dia secara baik. Kemarin kita sudah juga sedikit berbicara soal ini, bahwa domba-domba kenal suara gembala, dan gembala tahu domba satu persatu dengan nama mereka. Sebagai gembala yang baik, Yesus mengenal domba-dombanya secara sangat baik. Dari situ, saudara dan saudariku, bisa kita lihat satu relasi personal yang akrab antara sang gembala dengan domba. Yang ketiga, Yesus juga adalah gembala buat domba-domba yang lain. Dia katakan dalam Injil hari ini, Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk bangsa terpilih, tapi dia ada buat semua orang. Yesus mau katakan dengan sangat jelas, kehadirannya di dunia adalah buat semua. Dia harus menuntun semua. Semua menjadi satu kawanan dengan satu gembala yang adalah dia sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, itulah gambaran Yesus sebagai seorang gembala. Satu hal yang luar biasa seperti tadi sudah saya katakan, bahwa Yesus memposisikan dirinya juga buat domba-domba yang lain. Dalam bacaan pertama hari ini, kita akan mendengar kisah tentang Petrus. Petrus yang mengalami penglihatan tentang makanan. Makanan yang dikatakan dalam penglihatannya semuanya halal, tidak ada yang najis. Kemudian dia dibawa ke rumah perwira Kornelius, di mana kemudian Kornelius dan seluruh keluarganya dibaptis dan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Tuhan Yesus sekali lagi hadir untuk semua, bukan untuk sebagian orang. Dia datang ke dunia sebagai gembala yang baik, menyatukan yang tercerai-berai,
mengumpulkan menjadi satu kawanan dengan Dia sebagai gembalanya. Saudara dan saudariku seiman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah gambaran gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya padanya, kita kenal suaranya, kita santap Dia. Saudara dan saudariku, agar kita semakin mengenal Dia, agar kita semakin tahu siapa Dia, kita harus berbuat seperti apa yang Dia perbuat. Kita harus mencerminkan Dia sekali lagi dalam hidup kita setiap hari. Kita harus menjadi orang-orang Kristiani yang sungguh mencerminkan wajah Tuhan Yesus untuk orang-orang. Dan dengan demikian, kita akan sungguh mengenal Sang Gembala baik kita itu. Saudara dan saudariku, mari kita berdoa agar dalam perjalanan hidup kita menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang beriman, domba-domba yang setia pada Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, keluarga kita, segala usaha dan karya kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.